Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat subuh rahimahullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hadratul mukarramun, para asatidz, masyayikh, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus para kiai sangat Muhammad. Alhamdulillah pada pagi hari ini beliau telah hadir dengan kita dan Ketua Suro, Ketua Nasihat, dan seluruh pengurus Masjid Al-Barakah serta jamaah sholat subuh Masjid Al-Barakah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmati kondisi, nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah kita dapat menunaikan sholat subuh berjamaah. Masih diberikan kesempatan ruang waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam serta salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan kita semua selaku umat yang mengharapkan salam turut pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat subuh Allah. Ustaz mohon maaf tadi mungkin kaget ada tenda yang mudah-mudahan. Jadi insyaallah ada pernikahan putri dari Mas Selamat. Jadi undangannya belum nyampe Ustaz. Jadi langsung aja silakan mendengarkan. Mohon doanya nanti mudah-mudahan jamaah yang akan melaksanakan hajat walimatul urus dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada halangan sebab. Baik, jamaah Allah, langsung saja Pak Ustaz mohon izin waktunya untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan. Mohon. Sebelum dimulai untuk kita bersalawat dulu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi bil Mustafa wa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis shalatu fantasiru bil ardi wabtaghu min fadlillah wabtaghu min fadlillahi wa dhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian Ahad pagi yang mudah-mudahan selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita, sungguh luar biasa dan tiada terhingga. Bahwa pada pagi hari ini salah satunya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara. Ini pertanda kita masih dipercaya untuk hidup. Nikmat yang paling agung kemudian Allah karuniakan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat rohani dan jasmani, juga nikmat kesempatan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umur yang Allah karuniakan ini bermanfaat, membawa maslahat, mudah-mudahan jadi ilmu, juga mudah-mudahan menjadi ladang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan keharibaan baginda yakni Habibana wa Safina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, kita sebagai umatnya, yang mudah-mudahan telah kita mendapatkan syafaat melalui syafaatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita kembali kepada kajian fikih. Setelah beberapa pertemuan kita ada bahasan yang berkaitan dengan hadis, juga tauhid tentang keimanan. Pada pagi hari ini kita kembali kepada kajian fikih yang di beberapa pertemuan kita lewati sementara. Masih berkaitan dengan bab salat Jumat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratus salatil Jum'ati. Syarat-syarat daripada sholat Jum'ah itu jumlahnya ada 6 yang diperlukan sehingga bisa sahnya sholat Jum'ah. Fa'idah tala surutun minha lam tasihah alal muhtamadi. Apabila cacat atau rusak daripada bagian syarat sholat Jumat lam tasihah, maka bisa dipastikan
tidak sah sholat Jumatnya menurut pendapat yang kuat, yaitu berdasarkan qaul mu'tamad. Antuqama bihitatil balad. Yang pertama, dilakukan atau didirikannya sholat Jumat bihitatil baladi, yaitu di dalam satu kampung, di dalam satu daerah. Aitu koma fi makani la yajuju bihi qasru sholati li musafir. Aita qala umraniha au suriha. Yang dinamakan kampung atau tempat untuk melaksanakan Jumat bila digunakan untuk melaksanakan sholat qosornya tidak sah. Ya, jadi orang Permata, orang Bila kalau mau bepergian jauh itu kan nggak sah kalau sholat qosornya ditilang. Mesti ada keluar dulu dari bataskan kampung Bila, gitu. Jadi mesti sholat Jumatnya jangan keluar, mendirikan Jumatnya jangan keluar dari yang namanya kampung Bila, gitu. Satu, sholat Jumatnya harus berada di kampung itu sendiri. Contoh aja yang bagus lah. Ada namanya Kampung Darussalam. Sebelahnya adalah Kampung Istiqomah, atau sebelah lagi kampung apa? Pokoknya kita akan jadikan aturan Kampung Darussalam. Kampung Darussalam ini tentunya berbatasan dengan kampung A, dengan kampung B, dengan kampung C. Kampung Darussalam ini ada puisinya, ada penduduknya, yaitu namanya orang. Ya, karena kalau bukan orang tidak boleh sholat Jumat, ya kan? Gitu. Dan orang juga tidak setiap orang yang sudah masuk dalam syarat melaksanakan sholat Jumat. Gitu. Yang pertama, sholat Jumatnya antu koma bihitatil balad. Mendirikan sholat Jumatnya harus berada di kampung yang namanya Darussalam. Entah itu di tengah, entah itu di pojok, entah itu di pinggir, sepanjang kampung itu masih dalam kampung Darussalam, maka silakan untuk mendirikan Jumat. Contohnya, antu koma bi makani la yajuju bihi qasru sholati li musafir. Atau mendirikan sholat Jumatnya di tempat yang tidak diperbolehkan pada tempat itu untuk mengkosor sholat. Orang kampung Darussalam tidak berpergian untuk musafir ke kampung lain, tidak boleh melaksanakannya, tidak sah melaksanakan sholat kosornya, terkecuali orang kampung Darussalam ini mesti keluar dulu ke kampung A atau kampung B. Jadi kalau kita sholat Jumat, mendirikan Jumatnya bukan di kampung Darussalam, bahkan kita di kampung sebelah yang sudah sah melaksanakan sholat kosornya, nah kebalikan, sholat kosor tidak boleh dilakukan di kampung Darussalam untuk mendirikan Jumat orang kampung Darussalam. Juga sholat Jumat tidak boleh dilakukan yang sah melaksanakan sholat kosor. Ya.
Satu itu. Nah ini kedepannya bakal ada permasalahan. Dakhala umraniha aw suriha, atau di dalam kampung yang ramai, atau di batas kampung tadi yang kita sudah tentukan nama kampungnya Darussalam. Kampung Darussalam ini sudah ramai, ya artinya sudah mencukupi untuk melaksanakan sholat Jumat, atau dia berada di batas, nah di batas masjidnya di Masjid Al-Barakah ini ya di batas kampung A umpamanya, atau di sebelah mana gitu, tidak berada di tengah, tidak ada di tengah pemukiman kampung Darussalam itu. Bagus kan, saya kasih contoh Darussalam desa kebahagiaan, bukan Darussalam Brunei. Ya mudah-mudahan aja kita menjadi guru layak. Sebetulnya sangat pantas Banten itu menjadi Darul Darussalam sebetulnya mah. Wilayahnya juga lebih besar Banten daripada Darussalam. Tapi kayaknya kayak orang sana. Ya. Yang pertama. Yang kedua, antusolliya jama'atan. Salat Jumat itu bisa sah andai atau bisa dilaksanakan secara berjamaah, tidak dilaksanakan secara sendiri, ya. Kemudian watanzibul jama'atu bi rahmatil ula ila birabi min sajdatis saniyati falau nawal mufaraqata ba'daha wa akmaluha burada ila nihayatiha sahatil jum'at. Yang kedua, disolatinya sholat Jum'ah itu jamaatan mesti berjamaah. Diwajibkan sholat Jum'ah berjamaah. Diwajibkannya biraqatil ula ila biraqi min sajdatis saniyati. Kewajiban berjamaah pada rakaat awal sampai mana diwajibkan tidak boleh keluar membubar berjamaah sampai berakhirnya sujud kedua pada rakaat awal. Nah, lalu bagaimana, timbul pertanyaan, saya mah pengen pisah dari imam setelah sujud yang kedua, boleh apa tidak? Falau nawa mufaraqata ba'daha wa akmaluha furoda ila nihayatiha shahatil jum'ah. Tuh. Umpama di Al-Barakah ini sudah didirikan Jumat, ada seorang jamaah, dia dari awal bersama imam, niatnya juga jamaah. Begitu habis menyelesaikan sujud yang kedua pada rakaat awal, dia ingin menyelesaikan sholatnya. Kebetulan dia memang ada keperluan yang tidak bisa ditunda lagi. Kurang 5 menit lagi janji punya yang mau bayar utang, kira-kira nggak bakal ketemu lagi. Nah, bagaimana bolehkah dia memisahkan mufaraqah? Ya, artinya mufaraqah itu adalah keluar dari berjamaah, kemudian dia menyempurnakan sholatnya sendirian, kemudian dia uluk salam, kemudian dia langsung pulang. Sahkah sholat Jumatnya? Falau awal mufaraqata ba'daha wa akmaluha yaqra'u al-burada ila nihayatiha shahatil jum'ah. Maka yang demikian dianggap sempurna Jum'ahnya, dia selesaikan tanpa yang lain, kemudian sampai ulul salam, kemudian dia pulang. Sahkah Jum'ahnya? Shahatil jum'ah, maka sah Jum'atnya. Kenapa demikian? Berjamaah di dalam sholat Jum'ah itu tidak diwajibkan secara keseluruhan. Bagi imam muwaffiq
yang dia ikut dengan imam dari awal, maka kewajiban berjamaahnya yang mau tidak mau mesti berjamaah sampai sujud, setelah sujud kedua pada rakaat awal. Yang seterusnya dia punya hak, ya, lebih baiknya dia selesaikan berjamaah sampai bareng dengan imam. Ketika memang ada doror, ada masalah, ada keinginan, ada jalan keluarnya untuk mempersingkat sholat Jumatnya, dia niat memisahkan diri dari imam, kemudian dia selesaikan, kemudian duduk salam, kemudian melaksanakan hajatnya. Ya, itu. Ini Pak Ustadz Doib, tolong nanti kalau mau diupdate ini referensinya kita Takbiratus Sadaidah daripada referensi Fathul Mu'innya. Jangan ditulis Fathul Mu'in, ini nggak ada nanti. Karena ini penjelasannya referensinya adalah kitab Takbiratus Sadaidah di Masail Bidah untuk lebih menjelaskan kepada jamaah tentang masalah Jumat, karena masalah Jumat itu sering banyak perdebatan di luar. Ya.